Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai permintaan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Niswatul Rusda, yang kedua Neva Septiana, yang ketiga Fauzi Ahsanul Saputra, dan yang keempat yaitu Kartika Sylvia Indriani. Pengertian dan fungsi permintaan. Permintaan atau demand merupakan jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Dan apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Konsep permintaan yaitu yang pertama, jumlah barang yang diminta merupakan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, keinginan konsumen untuk membeli barang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dan yang ketiga yaitu jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam satuan tertentu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neva Septiana dengan NIM 2020-35004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Berarti jika harganya naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaannya akan naik. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah, dianggap tetap. Selanjutnya ada macam-macam permintaan. Yang pertama ada permintaan menurut daya beli. Dibagi menjadi 3, yaitu ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan juga permintaan absolut. Yang pertama ada permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan membayar. Nah, pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang dan mampu membayarnya. Jadi, misalkan ada seorang siswa, dia butuh sekali untuk membeli pensil dan dia juga mampu untuk membayar sebuah pensil. Jadi, itu berarti contoh dari permintaan efektif. Yang kedua, ada permintaan potensial. Nah, di sini permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membeli tetapi belum berkeinginan untuk membeli barang tersebut. Misalnya, Pak Luki mempunyai cukup uang untuk membeli kulkas nih, tapi Pak Luki belum berkeinginan atau Pak Luki belum ingin untuk membeli kulkas tersebut. Yang ketiga ada permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Pada permintaan ini, konsumen atau masyarakat tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, permintaan absolut ini contohnya, Andi ingin membeli sepatu, namun uangnya kurang atau uangnya Andi belum cukup. Jadi, keinginan Andi untuk membeli sepatu tidak terpenuhi. Jadi permintaan absolut ini kebalikan dari permintaan potensial. Kalau potensial tadi uangnya ada tapi belum berkeinginan untuk membeli. Untuk yang absolut ini berarti uangnya tidak ada tapi ada kemauan untuk membeli barang tersebut. Yang kedua ada jenis macam-macam permintaan, yaitu permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada permintaan individu. Permintaan individu ini adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi permintaan yang dilakukan oleh seseorang individu.
Yang kedua ada permintaan kolektif. Permintaan kolektif atau permintaan secara keseluruhan konsumen di pasar. Jadi kalau permintaan kolektif ini semua konsumen, kalau permintaan individu itu hanya perseorangan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor permintaan menurut Umar. Yang pertama, ada harga pokok itu sendiri. Nah, dalam penerapan fungsi linear ini fokus pada hubungan kuantitas produk dengan harga produk itu sendiri. Jadi, ini tergantung pada harga produknya. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan juga jumlah barang atau jasa yang diminta untuk jenis barang standar. Jadi pendapatan masyarakat ini juga sangat berpengaruh karena jika pendapatan masyarakat itu naik, maka jumlah barang yang diinginkan oleh masyarakat itu juga semakin tinggi. Yang ketiga, ada tingkat kebutuhan. Semakin tinggi kebutuhan terhadap barang atau jasa, maka jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Jadi ini tingkat kebutuhan juga sama seperti pendapatan masyarakat. Jika kebutuhannya itu semakin naik, semakin banyak kebutuhan, maka pastinya ada permintaan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi. Yang keempat ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar pada suatu negara, maka semakin besar permintaan terhadap barang atau jasa. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula barang atau jasa yang diinginkan oleh setiap penduduk maupun keseluruhan dari penduduk itu tersebut. Yang kelima ada selera. Selera di sini berarti jika kegemaran pada suatu barang atau jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut juga akan meningkat dibandingkan barang lainnya. Yang keenam adalah barang pengganti. Karena adanya atau tersedianya barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi barang pengganti ini juga sangat berpengaruh, juga menjadi salah satu faktor permintaan karena barang pengganti ini sebagai barang substitusi dari barang yang utama. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik, seperti yang digambarkan di bawah tersebut. Dengan keterangan P adalah harga, Q jumlah barang, D permintaan. Tabel di atas menggambarkan bahwa kurva permintaan memiliki kemiringan slope atau negatif, atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apabila harga jeruk turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya. Berikut adalah kurva permintaan buah jeruk. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dengan kuantitas yang diminta. Permintaan berslop negatif terdapat harga atau hukum permintaan. Dengan kata lain, ketika harga naik, permintaan akan turun, dan ketika harga turun, permintaan akan naik. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan menurut Umar tahun 2019. 1. Rata-rata pendapatan konsumen. Apabila pendapatan naik, setiap orang akan cenderung mengkonsumsi lebih atau membeli lebih banyak barang meskipun harga barang tersebut berubah. 2. Ukuran pasar.
Kota yang populasinya lebih besar cenderung akan membeli lebih banyak daripada kota yang populasinya lebih kecil. 3. Harga dan ketersediaan produk-produk yang berkaitan. Salah satunya yang penting adalah produk substitusi. Misalnya saja, permintaan akan mobil berukuran sedang akan rendah apabila harga berukuran kecil lebih murah. 4. Selera. Berbagai perbedaan sejarah dan budaya akan mempengaruhi selera konsumen. Produk tertentu mungkin laku di suatu wilayah, namun tidak di wilayah lainnya. Misalnya saja, daging kerbau tidak akan laku di India karena tabu untuk dikonsumsi. Atau kerbau adalah binatang yang mulia di India. Perbedaan ini dapat berupa kebutuhan psikologi tertentu, pakaian dan makanan khas daerah, rokok, mobil mewah, dan lain sebagainya. 5. Pengaruh khusus. Misalnya saja permintaan produk dekorasi Natal menjelang Natal, menjelang perayaan Natal, baju renang menjelang musim panas, payung menjelang musim hujan, dan transportasi publik ketika harga parkir atau bensin sangat mahal. Selanjutnya adalah cara menghitung fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel adalah sebagai berikut. GD sama dengan A min B PD, GD sama dengan F kali PD, atau PD sama dengan min setengah B kali min A plus GD, PD sama dengan F kali QA. Dengan keterangan A sebagai konstanta, B anggota GD, PD, harga barang per unit yang diminta, GD adalah jumlah unit barang yang diminta, dengan syarat P lebih dari sama dengan 0 dan Q lebih dari sama dengan 0. Rumus yang digunakan untuk mengerjakan fungsi permintaan adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan fungsi permintaan dari tabel di bawah ini. P1 5000, Q1 100, P2 4000, dan Q2 150. Ada dua penyelesaian. Yang pertama, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, P dikurang P1 yaitu 5000 dibagi P2 min P1 yaitu 5000 dibagi 5000 dikurang 4000 sama dengan Q min Q1, Q1 yaitu 100 dibagi Q2 min Q1 150 dibagi 100. P min 5000 dibagi 1000 Q sama dengan Q min 100 dibagi 50. Berikutnya adalah dikalikan silang dengan hasil 50P sama dengan 1000 Q ditambah 150 dan disederhanakan dengan dibagi 50, yaitu hasilnya P sama dengan 20 Q ditambah 3000. Ada dua hasil, yaitu yang pertama mencari P dan yang kedua mencari Q. Cara yang digunakan yaitu sama. Untuk yang P hasilnya 20 Q ditambah 3000. Untuk yang hasilnya Q sama dengan 0,05 P dikurang 150. Contoh soal yang kedua, pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Ada dua penyelesaian, yaitu sama. Kita sama seperti nomor 1 tadi, mencari Q atau P.
Dari soal di atas diperoleh data Pi1 10.000, Pi2 8.000, Q1 10 lusin, Q2 16 lusin. Caranya sama seperti tadi, P min P1 dibagi P2 min P1, Pi1 yaitu 10.000 dibagi 8.000 min 10.000 sama dengan Q2 min dibagi sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, yaitu Q1 nya 10.000, Q2 nya 16 dengan dibagi 16 min 10 yaitu P min 1000 dibagi min 2000 sama dengan Q min 10 dibagi 6. Dengan dikalikan silang yang hasilnya 10.000 Q sama dengan 40.000 min 3P. Dengan Q 40 min 0,003P. Untuk yang hasilnya P yaitu 40 min Q sama dengan 1/3000 P. Di situ yang dimaksud adalah 3/1000 P. Bukan 1/1000 P. Masih salah dalam penulisannya. Selanjutnya adalah latihan soal yang terdiri dari 5 soal. Bisa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.